Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Uman dari kelas 5 PAIA 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS. Nah, soal yang pertama ini analisis uji T dan sebelum itu melakukan uji persyaratan data. Di sini saya memilih yang soal A ini. Ini di sini ditanyakan apakah terdapat pengaruh model pembelajaran statistik dengan Bandicam Screen Recorder terhadap prestasi belajar statistik. Nah, ini datanya sebelum dan sesudah saya copy terlebih dahulu, lalu saya pastekan di SPSS. Nah, lalu saya kasih nama di sini sebelum dan sesudah. Lalu desimal saya nolkan. Habis itu melakukan uji normalitas terlebih dahulu dengan cara klik analyze, non parametric test, legacy dialog, one sampel KS, dan ini dimasukkan semuanya ke sini. Habis itu klik OK. Nah, sudah jadi di sini di tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test yang paling bawah ini ada asymptotic to talent ini. Nah, ini kalau nilainya lebih dari 0,05 berarti data berdistribusi normal. Nah, di sini sebelum dan sesudah ini angkanya segini dan lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan uji homogenitas. Nah, di sini saya taruh di sini. Nah, terus yang ini saya ganti menjadi saya di sini yang ini kasih hasil dan yang ini model. Di sini saya akan menguji homogenitas. Jadi satu kelas itu kemampuannya sama atau tidak atau berbeda. Di sini ada 1 dan 2 yaitu untuk membedakan yang sebelum dan sesudah. Nah, habis itu untuk melakukan uji homogenitas, klik analyze, descriptive statistik, explore. Nah, yang hasil taruh di dependent list, yang model taruh di factor list. Habis itu klik plots, untransformed, continue, dan klik OK. Nah, ini sudah ada tabelnya. Di sini mencari yang di tabel test of homogeneity of variance. Nah, ini. Nah, di sini hasil dari based on mean ya, yang ini signifikansinya yaitu 0,353. Karena 0,353 lebih dari 0,05 berarti kedua varian ini bersifat homogen atau identik. Nah, selanjutnya yaitu soal yang A ini, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran statistik dengan Bandicam Screen Recorder terhadap prestasi belajar statistik. Nah, di sini satu kelas ini telah diuji sebelum dan sesudah. Nah, diketahui taraf signifikansinya 0,05 dan T tabelnya 2,145. Maka menggunakan Pirate Sample T-Test. Langsung saja ke SPSS. Di sini saya sudah memasukkan data, tinggal mengganti nama. Di sini sebelum dan sesudah. Lalu desimalnya kita nolkan agar mudah. Nah,
Setelah itu klik analyze, compare means, pirate sample t-test. Sebelum masukkan di variabel 1 dan sesudah di variabel 2, lalu klik OK. Nah, di sini yang kita ambil di tabel pirate sample test yaitu di seek to toilet atau signifikansinya. Jika lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Berarti jika lebih dari 0,05 maka di sini kan 0,320, berarti lebih dari 0,05. Berarti H0 diterima, maka tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah. Selanjutnya yaitu menghitung dengan T. Di sini minus 1,031. T hitung ini harus lebih dari T tabel. Tadi diketahui T tabelnya 2,145. Karena minusnya dihilangkan, berarti T hitung kurang dari T tabel. Karena T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah. Selanjutnya soal yang kedua, di sini pertanyaannya untuk menganalisis regresi linier. Seorang dosen statistika ingin mengetahui jenis serta efektivitas pengaruh frekuensi belajar atau X1 dan nilai statistik, yaitu X2 secara bersama-sama terhadap prestasi Y statistika mahasiswa dengan data di bawah ini. Nah, tentukan ini ada pertanyaan A, B, C, D. Yang pertama yaitu analisis regresi, linearitas, multikolinearitas, homosistesitas, dan autokorelasi. Saya copy terlebih dahulu datanya. Di sini jam, nilai, dan prestasi. Saya taruh di SPSS. Ganti nama terlebih dahulu. Nilai dan prestasi. Habis itu desimalnya 0. Lalu untuk menguji linearitas, klik analyze, regression, linear. Nah, yang prestasi taruh di dependent, jam dan nilai taruh di independent. Habis itu klik statistik, garis keluar seng, descriptive dan confidence interval. Terus di continue, klik plot, dependent taruh sini, yang Y, Z residu taruh X, ini centang saja. Habis itu klik continue dan OK. Nah, sudah. Nah, di sini yang perlu dianalisis yaitu di tabel korelasi. Di sini antara hubungan jam terhadap prestasi dan nilai terhadap prestasi. Jam terhadap prestasi ini 0,000 dan nilai terhadap prestasi 0,007. Berarti bisa dilihat bahwa hubungan antara jam terhadap prestasi kalau signifikansinya lebih dari 0,05 berarti tidak ada korelasi. Jika kurang dari 0,05 berarti ada korelasi. Karena yang pertama jam ini 0,000 berarti kurang dari 0,05 berarti ada korelasi antara jam dengan prestasi. Selanjutnya yang nilai 0,007 karena kurang dari 0,05 maka ada korelasi. Selanjutnya hubungan jam terhadap nilai. Hubungan jam terhadap nilai yaitu 0,007. Karena kurang dari 0,05 berarti ada korelasi.
Selanjutnya yaitu di tabel model summary, di sini yang fokus pada R-square. Di sini R-square-nya 0,796, berarti mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau independen terhadap variabel dependen adalah 79,6%. Sedangkan sisanya merupakan pengaruh dari variabel lain. Selanjutnya di tabel ANOVA ini fokus pada signifikansinya ini. Signifikansinya 0,000, jika kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Karena ini kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Selanjutnya yaitu di tabel koefisien. Di sini fokus pada ini. Konstannya di sini 3,029. Nah, di sini karena nilai T-nya yaitu 4,946 dan signifikansinya 0,000 di variabel jam. Jika signifikansinya lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Karena ini signifikansinya 0,000 berarti kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Berarti ada pengaruh yang signifikan. Sedangkan yang kedua yaitu nilai. Di sini nilai T-nya segini dan signifikansinya 0,514. Berarti 0,514 itu lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Berarti tidak ada pengaruh antara nilai dengan prestasi. Nah, selanjutnya yaitu uji multikolonearitas. Langsung saja ke SPSS. Nah, di sini langkah-langkahnya yaitu klik analyze, klik regression linear. Nah, yang jam taruh di independen dan nilai taruh di independen. Lalu prestasi taruh di dependen. Selanjutnya klik statistik. Lalu klik collinearity diagnostic. Habis itu klik continue. Lalu oke. Nah, di sini yang jadi patokan yaitu di tabel koefisien. Nah, di sini ada collinearity statistik yaitu tolerance dan VIF. Nah, yang pertama patokannya tolerance. Jika lebih dari 0,1 maka H0 ditolak. Jika kurang dari 0,1 berarti H0 diterima. Karena ini 0,620 berarti kan lebih dari 0,1. Berarti kalau lebih dari maka H0 ditolak. Selanjutnya yaitu VIF. VIF, jika nilai VIF lebih dari 10 maka H0 diterima. Jika kurang dari 10 maka H0 ditolak. Karena ini 1,614 berarti kurang dari 10 maka H0 ditolak. Selanjutnya yaitu homossedastisitas. Nah, untuk menguji homossedastisitas ini langsung saja klik analyze, regression linear. Habis itu klik save, understand this. Habis itu continue dan oke. Nah, di sini sudah ada res_1 di bagian judulnya ini.
Lalu ya. Lalu langkah selanjutnya klik transform compute variable. Nah, yang target variabel diisi ABS res. Selanjutnya numeric expression, tulis ABS dalam kurung res underscore 1 tutup kurung. Selanjutnya type and label, tulis saja absolute residue, klik continue dan OK. Maka di data view di sini muncul ABS underscore residue. Selanjutnya kita melakukan klik analyze, regression, linear, terus yang dependent ini kasih yang absolute residue. Habis itu klik OK. Nah, sudah jadi. Maka hasil outputnya yaitu di tabel ANOVA ini. Nah, ini di tabel ANOVA ini dan coefficient ini. Nah, selanjutnya di tabel ANOVA ini patokannya di signifikansi ini karena 0,7 hasilnya 0,762. Jika signifikansinya lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heterozygositasitas atau terjadi homozygositasitas. Jika kurang dari itu maka terjadi heterozygositasitas atau tidak terjadi homozygositasitas. Karena ini lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heterozygositasitas atau terjadi homozygositasitas. Selanjutnya yaitu melakukan uji autokorelasi. Nah, untuk melakukan uji autokorelasi sangat mudah, yaitu klik analyze, regression, linear. Habis itu yang dependent diganti prestasi lagi. Habis itu klik statistik, lalu centang Durbin Watson, klik continue, lalu OK. Nah, di sini sudah ada kolom res underscore 3. Nah, untuk mencari uji autokorelasinya itu di tabel model summary, yaitu yang ini. Nah, di sini ada di Durbin Watson yaitu nilainya 2,404. Karena nilainya harus antara 2 sampai 4 supaya tidak terjadi autokorelasi. Karena ini nilainya antara 2 sampai 4 maka tidak terjadi autokorelasi.